Halo semua, jumpa lagi bersama kami di channel S1 Gang. Nontonin aksi sulap memang membuat penasaran dan takjub dibuatnya. Setiap melihat perform mereka, apalagi jika aksinya berbahaya dan taruhannya nyawa, pasti membuat kita was-was. Buat kalian yang suka nontonin aksi sulap berbahaya, wajib buat nontonin aksi sulap yang satu ini. Dia sukses membuat juri dan penonton merasa tegang dan ngeri melihat aksinya di atas panggung Indonesian Got Talent. Seserem dan sebahaya apakah yang pesulap tampilkan yang membuat jantung berdetak kencang? Langsung saja kita tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum menonton video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ini dia sesosok pesulap yang membuat tegang satu studio. Namanya Erinata, berusia 39 tahun, asal Banjarmasin. Ia jauh-jauh datang dari Banjarmasin ke Jakarta buat nampilin aksi sulapnya di Indonesian Got Talent. Aksi sulap yang dimainkannya bukan aksi sulap yang kaleng-kaleng. Ia meminta Robby Purba, Denny Sumargo, dan Raline Shah untuk naik di atas panggung dan bermain bersamanya. Dalam aksinya, ia mencoba bermain-main dengan maut dengan mencoba meloloskan diri dari pisau dapur. Yang mana dari aksi yang ia suguhkan, ia mencoba memasukkan kepala ke dalam kotak kaca, yang mana di atas kotak kaca sudah dipasangi pisau dapur yang tajam. Hal ini dibuktikan dengan Robby Purba yang meminta timun dari asisten pesulap dan memberikan ke Denny Sumargo untuk mencoba memotong sebuah timun dengan pisau dapur yang terpasang di atas kotak. Bukan satu pisau, melainkan puluhan pisau dapur yang mana siap menancap ke kepala pesulap jika satu detik terlambat meloloskan diri. Kotak akan dikunci dengan dua buah gembok, yang dimana kunci akan ditaruh di atas tumpukan kunci lainnya yang berada di atas sebuah box. Buat menambah kesulitan aksi sulapnya, tidak lupa tangan Eri juga akan diborgol. Pesulap harus melepaskan borgol dan kunci kotak hanya dalam waktu 1,5 menit. Kira-kira apakah pesulap akan berhasil meloloskan diri? Yuk kita simak bersama. Raline pun mulai menekan tombol pertanda waktu hitungan mundur dimulai. Aksi Eri melepaskan diri pun dimulai. Pada awalnya, Eri berusaha melepas borgol di tangannya. Saat satu borgol berhasil lepas, tiba-tiba kotak berisi kunci jatuh ke lantai, yang membuat seisi kotak jatuh berantakan. Otomatis membuat suasana studio bertambah tegang. Dengan sigap, Robby, Denny, dan Raline Shah berusaha mengumpulkan kunci yang berjajaran di lantai agar gembok yang ada di kotak bisa dibuka. Yang anehnya, kunci yang diberikan tepat dan satu gembok kotak telah terbuka. Sementara Eri agak kesulitan untuk membuka gembok yang satunya. Suasana pun ikut tegang. Asisten pesulap dan Rosa yang duduk di kursi merasa cemas karena pesulap sulit membuka satu gembok terakhir di mana waktu terus berjalan. Di detik-detik terakhir, Eri berusaha melepas ikat pinggangnya dan mencoba membuka gembok menggunakan ikat pinggangnya. Dan di saat detik-detik terakhir, Eri berhasil lolos dari pisau dapur yang hendak menancap di kepalanya. Aksi berbahaya Eri ini membuat penonton dan juri dibuat panas dingin. Sampai-sampai Ivan Gunawan tidak melihat aksi Eri sampai akhir dan menutup kepalanya dengan jaket. Denny Sumargo, Rosa, dan Igun pun kompak memberikan yes dalam aksinya kali ini. Sayangnya, Raline Shah kasih no buat aksi Eri dengan alasan sudah biasa menonton aksi ini. Pasti kalian juga merasa deg-degan melihat aksi Eri ini. Tapi
Kalian penasaran apa tidak dengan cara pesulap meloloskan diri dari maut? Sebenarnya trik apa yang dipakai pesulap? Yuk kita bongkar sekarang. Kita mulai dari kunci borgol. Untuk membuka, pesulap hanya perlu latihan, di mana pesulap memang sudah pasti bisa membuka borgol di tangannya dengan kawat atau sejenisnya. Borgol yang digunakan memiliki perbedaan dengan borgol untuk menangkap penjahat. Di sini akan kami tunjukkan rahasia borgol, di mana ada tombol khusus untuk membukanya. Cukup berpura-pura menggunakan kawat dan borgol bisa dibuka ketika borgol digeser. Sementara untuk membuka gembok di kotak, pesulap entah sengaja atau tidak menjatuhkan tumpukan kunci. Tumpukan kunci yang ada di kotak sebenarnya semua bisa dipakai untuk membuka gembok. Kunci yang terjatuh di lantai seluruhnya bisa dipakai untuk membuka gembok karena itu adalah kunci duplikat yang sama. Nah, di detik-detik terakhir, Eri membuka sabuk di pinggangnya untuk membuka gembok terakhir. Itu adalah sabuk yang sudah dimodifikasi sebelumnya dengan membuat bentuk kunci di ujung pengaitnya. Dapat dilihat perbedaan sabuk yang asli dan sabuk modifikasi, seperti gambar ini. Tangan pesulap selalu terlihat menutupi ujung kepala sabuk, karena ini adalah kunci untuk membuka gembok terakhir. Dan pesulap pun sukses melakukan sulap menegangkan itu, sehingga dapat tepuk tangan dari penonton dan juri. Nah, sekarang kalian tahu kan triknya? Tapi jangan coba-coba ini di rumah. Bisa-bisa jika gagal, kepala tertancap pisau beneran. Sekian video bongkar trik sulap Eri kali ini. Nantikan video dari kami selanjutnya. Terima kasih.